Tim Universitas Katolik de la Manado akan mempresentasikan proyek pangkat minat kami, yaitu aplikasi alat musik tradisional Kolintang dengan menggunakan webcam sebagai sensor deteksi gerakan. Saya adalah Radian Besei dan ini adalah Ferdinand Nelwan, ini adalah Gusti Widianto. Yang menjadi latar belakang permasalahannya itu, pertama, Kolintang tidak diperjualbelikan di toko musik karena Kolintang sendiri harus dipesan di pengrajin seni Minahasa. Tidak seperti alat musik modern yaitu drum, keyboard, gitar, biola, dan lain sebagainya yang dapat dibeli di toko-toko musik yang ada. Kedua, alat musik Kolintang terbilang cukup mahal sehingga tidak semua masyarakat dapat menjangkaunya. Ketiga, Kolintang tidak portable, tidak mudah untuk dibawa kemana-mana atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain karena mengingat ukuran Kolintang tersebut cukup besar dan berat, dan tempat penyimpanannya yang memerlukan tempat besar dan tidak boleh lembab. Jenis-jenis instrumen dari Kolintang terdiri dari bass, cello, alto, tenor, dan melodi. Jenis-jenis sticknya juga pun berbeda, setiap instrumen memiliki stick yang berbeda. Yang menjadi rumusan masalah dibangunnya perangkat lunak ini yaitu bagaimana membangun sebuah aplikasi alat musik tradisional Kolintang dengan instrumen bass menggunakan webcam sebagai sensor deteksi gerakan. Nah, berbicara dari rumusan masalah yang ada, maka dapat ditarik sebuah tujuan penelitian, yaitu untuk membangun sebuah aplikasi alat musik Kolintang bass dengan menggunakan webcam sebagai sensor deteksi gerakan. Yang menjadi manfaat dalam penelitian ini yaitu pertama, mengenalkan alat musik tradisional Kolintang yang berasal dari daerah Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Kedua, memberikan wawasan yang baru bagi kita semua mengenai webcam sebagai sensor deteksi gerakan. Ketiga, dapat memberikan suasana baru bagi pengguna atau pemain dalam memainkan alat musik Kolintang dengan menggunakan webcam pada portable komputer. Nah, untuk selanjutnya ruang lingkup atas masalah dan analisis akan dibahas oleh Gusti Indra Widianto. Berikutnya ruang lingkup dan batasan masalah dalam pembangunan aplikasi. Pertama, kita akan bahas ruang lingkup dalam pembangunan aplikasi ini, yaitu mengumpulkan dan memproses data yang berhubungan dengan Kolintang. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis masalah dan kesempatan untuk membangun sebuah alat musik Kolintang dengan menggunakan webcam sebagai sensor deteksi gerakan. Yang ketiga, yaitu merancang dan membuat storyboard antarmuka atau interface, arsitektur perangkat lunak, desain komponen, desain komunikasi atau interaksi antara komponen dan proses dari aplikasi yang akan dibangun. Dan yang keempat, yaitu melakukan pemrograman dan pengujian atas aplikasi alat musik Kolintang dengan menggunakan webcam sebagai sensor deteksi gerakan. Adapun fitur-fitur yang ingin dikembangkan dalam aplikasi ini yaitu pertama, pemilihan media interaksi. Media interaksi yang disediakan dalam aplikasi ini terdiri dari dua, yaitu webcam, keyboard, dan mouse. Kedua, lirik lagu. Lirik lagu terdiri dari 3 lagu daerah Minahasa, yaitu Sipatokaan, O Inani Keke, dan Esa Mokan. Fitur yang ketiga yaitu pengenalan Kolintang. Pengenalan Kolintang ini ditampilkan dalam bentuk buku, di mana dalam pengenalan Kolintang ini dibuat animasi untuk menampilkan sejarah Kolintang dan jenis-jenis instrumen dari Kolintang tersebut. Fitur yang keempat adalah demo video orkestra Kolintang yang dimainkan oleh Kolintang Kawama Jakarta. Fitur yang terakhir adalah pengaturan suara, di mana fitur ini berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan background sound dari aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah batasan masalah dalam pembangunan aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi ini hanya menyediakan jenis instrumen bass pada media interaksi webcam,
konstruksi. Selanjutnya, tools yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini yaitu pertama use case diagram, kedua activity diagram, ketiga communication diagram, keempat komponen diagram, dan kelima storyboard. Selanjutnya adalah tahapan analisa. Dalam tahapan analisa ini, kita harus mengidentifikasi target pengguna yang menggunakan aplikasi ini, yaitu untuk semua kalangan usia yang dapat mengoperasikan komputer dengan baik. Dan tahapan yang kedua adalah spesifikasi persyaratan. Yang pertama, di mana aplikasi ini dapat mengenalkan alat musik tradisional Kulintang, Sulawesi Utara dengan memberikan informasi mengenai sejarah dan jenis-jenis instrumen dari Kulintang. Yang kedua, pengguna dapat memilih media interaksi untuk bermain Kulintang seperti webcam, keyboard, dan mouse. Yang ketiga, webcam dalam aplikasi ini digunakan sebagai sensor deteksi gerakan dalam memainkan alat musik. Selanjutnya, aplikasi ini menyediakan fitur lirik lagu yang berfungsi untuk menampilkan 3 lirik lagu dari daerah Minahasa. Dan yang terakhir, aplikasi ini menyediakan demo video orkestra dari musik tradisional Kulintang. Saya akan menjelaskan desain antarmuka atau sitemap dalam aplikasi ini. Di dalam menu utama aplikasi ini terdiri dari 3 jenis pilihan menu, yaitu pertama, menu yang pertama media interaksi, menu yang kedua tentang Kulintang, menu yang ketiga help atau bantuan. Di dalam menu pertama media interaksi ini terdiri dari 2 jenis media interaksi, yaitu keyboard atau mouse serta webcam yang dapat digunakan pengguna dalam memainkan alat musik Kulintang. Kemudian pada menu yang kedua, yaitu menu tentang Kulintang, terdiri dari video orkes Kulintang dan buku tentang Kulintang. Dan menu yang ketiga adalah help atau bantuan. Help atau bantuan ini berfungsi sebagai petunjuk penggunaan aplikasi alat musik Kulintang. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain komponen. Dalam aplikasi ini terdiri dari 4 interface dan 2 komponen. 4 interface tersebut adalah interface introduction to Kulintang, kedua interface demo video, ketiga interface help, dan keempat interface play area. Adapun 2 komponen yang ada dalam aplikasi ini terdapat dalam interface play area, yaitu komponen yang pertama adalah komponen webcam dengan operation initial setting, snap, mirror image, dan hit detection. Sedangkan komponen yang kedua, yaitu mouse keyboard, terdapat operation unrelease dan keypress. Ini adalah desain interaksi antara komponen. Ini adalah diagram interaksi antara komponen dalam aplikasi. Selanjutnya kita akan masuk ke implementasi antarmuka. Di bawah ini terdapat beberapa implementasi antarmuka. Yang pertama adalah menu utama. Di sini terdapat 3 karakteristik Minahasa, yaitu pertama kain batik lengan, yang kedua animasi seorang anak kecil yang memakai baju adat Minahasa yang sedang memainkan Kulintang, yang ketiga seorang pria yang sedang memakai baju adat Kabasaran. Di sebelah kanannya terdapat 3 menu, yang itu pertama bermain, yang kedua tentang Kulintang, yang ketiga bantuan, yang keempat keluar. Di menu yang kedua, yaitu menu pemilihan media interaksi, terdapat 3 pilihan tombol, yaitu keyboard, mouse, webcam, dan kembali ke menu utama. Kemudian yang menu ketiga, yaitu jenis instrumen Kulintang, terdapat 5 jenis instrumen. Yang pertama alto, bass, cello, tenor, dan melodi. Selanjutnya kita akan masuk dalam pemrograman, di mana di bawah ini merupakan script komponen webcam pada operating initial setting dengan prosedur yaitu konfirmasi penggunaan webcam, nama operationnya yaitu initial setting, yang mendeskripsikan yaitu untuk konfirmasi akses pengguna pada webcam
merupakan script codingnya. Selanjutnya yaitu demo program. Saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan aplikasi kami. Tampilan dari menu utama aplikasi kami. Kita akan menuju ke tombol bermain, di mana terdiri dari 3 yaitu keyboard, webcam, dan kembali ke menu utama. Kita akan mencoba menggunakan webcam terlebih dahulu. Pada saat menekan webcam, maka akan muncul sebuah kotak konfirmasi webcam, di mana konfirmasi ini kita merupakan konfirmasi penggunaan dari webcam, yaitu allow dan deny. Kita akan mencoba untuk mengklik allow. Setelah kita mengklik allow, maka akan tampil akses dari webcam pun akan tampil, di mana terdiri dari 1 oktav atau 8 bar bilangan dari kolintang. Kita akan coba memainkannya. Di sini terjadi delay suara dan agak kesensitifan dari kamera. Di sini kita akan balik ke menu utama. Jika pengguna pada konfirmasi penggunaan webcam ini memilih deny, maka pada layer ini pengguna tidak dapat melakukan interaksi sama sekali dengan webcam karena penggunaan webcam di sini tidak diaktifkan. Selanjutnya kita akan melihat ke dalam tentang kolintang. Di sini ada 2 tombol, yaitu video orkestra dan kembali ke menu utama atau back. Ini merupakan informasi mengenai kolintang dalam bentuk animasi buku. Pada data pertama akan menjelaskan mengenai asal usul kata kolintang sendiri, dan yang kedua bar dari kolintang tersebut. Selanjutnya pada lembar ketiga mengenai komposisi instrumen pada kolintang pada perlombaan yang ada di Indonesia. Ini merupakan penjelasan mengenai kolintang melodi, kolintang tenor, dan kolintang alto. Ini merupakan kolintang cello dan kolintang bass. Ini merupakan referensi mengenai buku. Ini merupakan video orkestra dengan lagu Si Patokaan, lagu Berasal dari Minahasa. Ini mainkan oleh kolintang Kaum Jakarta. Ini untuk institusinya. Diambil pada tahun 2013. Kita menuju kepada tombol bantuan, di mana di sini menyediakan bantuan mengenai aplikasi kita. Ini mengenai webcam. Kita coba ke keyboard mouse. Di sini kemudian interaksi keyboard mouse, penjelasannya, dan informasi mengenai touch keyboard mana yang akan ditekan pada saat dengan kolintang. Ke tombol keyboard, yaitu bermain menggunakan keyboard dan mouse. Di sini ada 5 pilihan jenis instrumen kolintang. Kita akan mencoba menggunakan alto pada saat kita karaokean. Setelah jika kita telah selesai bermain menggunakan lirik, kita tidak ingin menampilkan lirik, kita klik tidak ada lirik, maka lirik pun tidak ada. Sekarang kita akan bermain menggunakan keyboard mouse. Ini merupakan kode di mana yang kita akan bermain menggunakan keyboard. Jika kita ingin nada do, maka kita akan menekan keyboard A. Atau kita bisa menggunakan mouse dengan menekan bar ini atau lain sebagainya dan lain sebagainya. Jenis instrumen lainnya juga dapat dimainkan dengan cara yang sama seperti yang didemonstrasikan tadi.
bermain menggunakan keyboard, sama saja cara bermainnya, yaitu seperti pada alto, hanya saja bentuk dari penempatan baris yang berbeda, dan di sini kami hanya menyediakan satu oktav saja. Sehingga yang menjadi kesimpulan dalam aplikasi ini yaitu pertama, sensor deteksi gerakan dari pengguna dengan menggunakan webcam, keyboard, dan mouse telah berhasil diimplementasikan pada aplikasi Polytime ini. Kedua, semua fungsionalitas telah berjalan dengan baik dan tidak terjadi adanya error. Yang ketiga, aplikasi ini selain dapat dijalankan pada PC atau portable komputer, dapat juga dijalankan pada handphone. Yang keempat, aplikasi ini dapat memberikan informasi mengenai alat musik tradisional Polytime yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Kemudian yang menjadi saran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya yaitu pertama, aplikasi dapat dikembangkan menjadi live streaming. Yang kedua, aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur merekam permainan. Yang ketiga, aplikasi ini dapat dikembangkan dengan memberikan semua jenis-jenis instrumen Polytime pada webcam. Yang keempat, aplikasi ini dapat ditambahkan dengan augmented reality dalam menjadikan jenis-jenis instrumen Polytime yang ada. Kemudian ini merupakan sumber